Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita mulai dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذنا خصوصا إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي المالكي الحسني وإلى والدينا أن الله يؤلي درجات في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم ابن حجاج رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال أنس بن مالك berkata كان أبو ذر يحدث Abu Dzar menyampaikan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul. Apa sabda Rasulullah? Furija saqfu baiti wa ana bi Makkah. Pada saat atau satu ketika furija saqfu baiti, atap rumahku dibuka, wa ana bi Makkah, dan pada saat itu aku masih berada di Mekkah, belum hijrah ke Madinah. Fanazala Jibril sallallahu alaihi wasallam, setelah atap rumahku terbuka kemudian Jibril turun. Fafaraja sadri, kemudian Jibril membelah dadaku. Thumma ghasalahu mimma zamzama, hatiku dibasuh oleh Jibril dengan air Zamzam. Thumma ja'a bitastin min dhahabin, kemudian Jibril datang membawa wadah yang terbuat dari emas, mumtaliin yang dipenuhi, hikmatan wa imanan. Yang dipenuhi apa? Dipenuhi apa? Atau yang, iya betul, yang terpenuhi. Apanya yang terpenuhi? Hikmatan wa imanan, hikmah dan keimanannya. Ini kinayah. Jadi di dalam wadah yang dibawa oleh Jibril itu dipenuhi oleh hikmah dan keimanan. Kata yang mensyarahi, hikmah dan keimanan itu sesuatu yang tidak terwujud, yang abstrak. Kok bisa wadah dipakai untuk, atau kok bisa sesuatu yang abstrak, yang tak terlihat, yang tak ada wujudnya, ditaruh di dalam satu wadah? Maka kata para ulama yang mensyarahi teks hadis ini, hikmatan wa imanan maksudnya sesuatu yang bisa membuat seseorang menerima hikmah dan keimanan. Sekali lagi, thumma ja'a bitastin min dhahabin mumtaliin hikmatan wa imanan. Ini jadi tamyiz. Wadah yang penuh hikmah dan keimanan.
Fa'afraghaha fi sadri, wadah yang dipenuhi oleh hikmah dan keimanan itu dituangkan oleh malaikat Jibril fi sadri, ke dalam dadaku. Tsumma atbaqahu, kemudian menutup kembali Jibrilhu kepada sadri. Tsumma akhadha biyadi, setelah kejadian itu dibersihkan hati Nabi, kemudian akhadha biyadi, menggenggam Jibril, biyadi akan tanganku, fa'arajabi ila samai, kemudian Jibril membawaku ke langit. Falamma ji'na sama'ad dunya, maka tatkala kami mendatangi atau sampai ke langit dunia, qala Jibrilu alaihi salam, Jibril berkata, li khazinis sama'id dunya, kepada penjaga langit dunia, apa kata Jibril? Iftah, buka, tolong buka pintunya. Qala, malaikat itu berkata, ay khazinus sama, man hadha, siapa ini? Qala Jibril berkata, hadha Jibril, saya Jibril. Qala hal ma'aka ahadun, kata khazinus sama, apakah kamu bersama seseorang? Qala na'am, kata Jibril, ya, ma'ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, saya sedang bersama Muhammad. Qala fa ursila ilaihi, ay afa ursila ilaihi, kata khazinus sama'id dunya, apakah Muhammad mendapat tugas untuk mi'raj ke langit? Qala na'am, kata Jibril, iya, dia mendapatkan tugas untuk mi'raj, melakukan perjalanan ke langit. Fafataha, kemudian membuka siapa khazinus sama. Qala falamma alawnas sama'ad dunya, maka tatkala kita menaiki langit dunia, maksudnya langit pertama, fa idza rajulun an yaminihi aswidatun, tiba-tiba maksudnya Nabi melihat rajulun, seorang laki-laki yang di kanannya ada aswidatun, ay askhasun wa jama'atun, ada sekelompok orang di kanannya, wa an yasarihi aswidatun, dan di sisi kirinya juga ada sekelompok orang, jama'atun, dalam jumlah yang besar aswida ini. Qala, kemudian Nabi bercerita terus melanjut, fa idza nadhara qibala yaminihi dhahika, tatkala rajul tadi melihat ke arah kanannya, dhahika, dia tertawa, senang, sumringah. Wa idza nadhara qibala shimalihi baka, sedangkan tatkala dia melihat ke arah kirinya, dia menangis, sedih. Qala, kemudian Nabi bercerita, melanjutkan ceritanya, faqala, kemudian rajul tadi mengatakan, marhaban bin nabiyyi sholihi wal ibni sholih, selamat datang wahai nabi yang soleh dan putra yang soleh. Qala Jibril berkata, qala Nabi berkata, qultu ya Jibril, qultu, saya bertanya, ya Jibril, man hadza, wahai Jibril, siapa ini? Qala hadza Adam sallallahu alaihi wasallam, yang barusan itu Nabiullah Adam. Wahadil aswidatu an yaminihi wa an shimalihi nasamu banihi, sedangkan kelompok besar yang ada di sisi kanan dan di sisi kirinya adalah nasamu banihi, arwah dari keturunan-keturunannya Nabiullah Adam. Fa ahlul yamin ahlul jannah, yang berada di samping kanannya Nabiullah Adam adalah para penghuni surga. Jadi ketika Nabiullah Adam melihat ke sisi kanan, beliau sumringah, beliau bahagia melihat anak cucunya menjadi kelompok ahlul yamin, itu orang-orang yang menghuni surga. Wal aswidatul lati an shimalihi ahlun nar, sedangkan kelompok yang berada di kirinya adalah ahli neraka. Makanya ketika menoleh ke arah kiri, beliau menangis. Fa idza nadhara qibala yaminihi dhahika, tatkala melihat ke arah kanannya Nabiullah Adam, sumringah. Wa idza nadhara qibala shimalihi baka, tatkala Nabiullah Adam melihat ke arah kirinya, Nabiullah Adam menangis karena anak cucunya termasuk bagian dari ahlun nar. Qala thumma araja, kemudian Nabi bersabda, thumma araja bi Jibrilu, kemudian Jibril membawaku naik, hatta ata as-sama ats-tsaniyah, hingga sampai ke langit kedua. Faqala li khaziniha, kemudian Jibril berkata kepada penjaga langit kedua,
iftah, bukakan pintunya. Qala kemudian qala Nabi bersabda, faqala lahu khazinuha, kemudian bertanya lahu kepada Jibril khazinuha, siapa penjaga langit kedua, mithla ma qala khazinus sama'id dunya, sebagaimana yang dikatakan oleh penjaga langit dunia, langit pertama. Maksudnya siapa ini, sedang bersama siapa, dan seterusnya. Fafataha, kemudian membuka siapa khazinu sama as-saniyah. Faqala Anas bin Malikin. Anas bin Malik berkata, fadzakara annahu wajada fis samawat. Kemudian Nabi melanjutkan bahwa di langit-langit itu beliau berjumpa, mendapati Adama, Nabiullah Adam, wa Idrisa, Nabiullah Idris, wa Isa, Nabiullah Isa, wa Musa, wa Ibrahim, shalawatullahi alaihim ajmain. Walam yusbit, dan tak menceritakan Nabi, kaifa manaziluhum, bagaimana posisi atau tempat mereka itu Nabi tidak cerita. Hanya pada saat perjalanan Mi'raj, Nabi menceritakan bahwa bertemu dengan Nabiullah Adam, Nabiullah Idris, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Hanya itu yang diceritakan oleh baginda Nabi. Bagaimana perjumpaannya, bagaimana posisi mereka, Nabi tidak menceritakan itu. Ghairu annahu dzakara, namun atau hanya saja Nabi menceritakan annahu qad wajada Adam alaihi salam fi sama'id dunya. Nabi hanya bercerita bahwa berjumpa dengan Nabiullah Adam di langit dunia, wa Ibrahim fis sama'is sadisati, dan berjumpa Nabiullah Ibrahim di langit yang keenam. Qala kemudian Nabi bersabda, falamma marra Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Idris salawatullahi alaih, qala, maka tatkala Jibril dan Rasulullah, ini qala berarti Anas ya. Falamma marra Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Idris, maka tatkala Jibril dan beliau Rasulullah melewati atau melalui Nabiullah Idris, qala Nabiullah Idris berkata, marhaban bin Nabi sholih wal akhis sholih, selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Qala thumma marra, qala kemudian Nabi bersabda, thumma marra, kemudian berlalu siapa Jibril, maksudnya melewati. Fakultu, kemudian aku katakan, man hada, siapa yang tadi itu? Faqala, kemudian Jibril berkata, hada Idris, yang tadi itu Idris. Qala, kemudian Nabi bersabda, thumma marartu bi Musa alaihissalam, kemudian saya bertemu dengan Nabiullah Musa. Faqala, kemudian Nabiullah Musa berkata, marhaban bin Nabi sholih wal akhis sholih. Qala, kemudian Nabi bersabda, kultu, saya berkata, man hada, siapa ini? Nanya lagi sama Jibril. Jadi tiap bertemu dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, itu yang tadi siapa itu? Jadi sejak awal, dari ketemu Nabi Adam sampai ketemu Nabi yang terakhir nanti Nabiullah Ibrahim, Nabi nggak berhenti, nggak bosan-bosan nanya kepada malaikat Jibril, itu kalau yang itu yang tadi siapa itu? Kan Nabi kan memang tidak nututi zamannya. Qala hadza Musa, kata Jibril, ya yang barusan itu Nabi Musa. Qala thumma marartu bi Isa, terus saya berjumpa dengan Nabiullah Isa. Faqala marhaban bin Nabi sholih wal akhi sholih. Qultu man hadza, siapa yang ini? Qala hadza Isa ibnu Maryam, yang barusan ini Isa bin Maryam. Qala, kemudian Nabi bersabda, thumma marartu bi Ibrahim alaihissalam, kemudian aku berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim. Faqala marhaban bin Nabi sholih wal ibni sholih. Qala, kemudian Nabi bersabda, qultu, aku bertanya, man hadza, siapa ini? Qala, kemudian Jibril berkata, menjawab, hadza Ibrahim. Nah, kalau yang barusan ini Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Qala Ibnu Syihab berkata, wa akhbarani Ibnu Hazmin memberitahu, menginformasikan ni kepadaku siapa Ibnu Hazmin, anna ibn Abbasin, sesungguhnya Abdullah ibn Abbas, wa Aba Habbata al-Ansariyah, dan Aba Habba al-Ansari, kana yakulani, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata ini, redaksi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma arajabi, kemudian Jibril membawaku Mi'raj hatta dhahartu li mustawan,
hingga aku naik limustawan di satu tempat asma'u fihi yang di tempat itu aku mendengar sorifal aklam akan bunyi pena yang digunakan oleh para malaikat untuk menulis. Jadi ada malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menulis takdirnya semua makhluknya Allah, mana yang harus ditulis, mana yang harus dihapus. Di tempatnya di mana? Tempatnya di Lauhul Mahfuz. Nah, itu di satu tempat itu Nabi sampai mendengar suara pena yang digunakan oleh para malaikat itu, Al-Qalam. Qala Ibnu Hazmin. Ibnu Hazm berkata, wa Anas bin Malikin, dan Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, fa faradallahu ala ummati khamsina salatan. Kemudian Allah mewajibkan 50 salat kepada umatku. Qala Rasulullah bersabda, faraja'tu bidzalika. Kemudian ya karena sudah diwajibkan 50 salat oleh Allah, aku kembali membawa kewajiban 50 salat itu. Hatta amurra bi Musa, hingga aku berjumpa dengan Nabiullah Musa. Faqala Musa alaihissalam, kemudian Musa berkata, "Madza farada rabbuka ala ummatika?" Apa yang diwajibkan Tuhan kepada umatmu? Kata Nabiullah Musa. Qala, Nabi bersabda, "Qultu," ya saya jawab, "farada alaihim khamsina salatan." Allah mewajibkan 50 salat kepada umatku. Qala li Musa alaihissalam, kemudian kata Nabiullah Musa berkata kepadaku, "Faraji rabbaka." Coba balik lagi kamu ke Tuhan. Fa inna ummataka la tutiku dzalika. Karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menunaikan kewajiban 50 salat. Qala, kemudian Nabi bersabda karena mendapat perintah atau saran dari Nabiullah Musa, faraja'tu rabbi. Faraja'tu rabbi, kemudian aku kembali lagi untuk berjumpa dengan Allah. Fawadu asyatroha, kemudian Allah mengurangi syatroha sebagian dari 50, maksudnya dikurangi 5, sebagaimana hadis yang telah lalu itu. Qala, Nabi bersabda, faraja'tu ila Musa, setelah dapat diskon 5 dari Allah Subhanahu wa taala, aku kembali lagi kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Fa akhbartuhu, kemudian aku ceritakan kepada Nabiullah Musa. Qala, Nabiullah Musa berkata, raji rabbaka, kembali lagi berjumpa dengan Tuhanmu. Fa inna ummataka la tutiku dzalika, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menunaikan kewajiban 45 salat. Qala faraja'tu rabbi, kata Nabi karena dapat saran lagi dari Nabiullah Musa, aku kembali untuk sowan kepada Tuhanku. Faqala, tetapi kesimpulan akhirnya, hiya khamsun wa hiya khamsuna, sudah enggak bisa ditawar lagi oleh kata Allah. Faqala, Allah bersabda, Allah berfirman, hiya khamsun wa hiya khamsuna, kewajibannya cuma 5, sudah mentok, sudah 5, wa hiya khamsuna, dan yang 5 itu setara dengan 50 salat. La yubaddalul qawlu ladayya, tidak bisa diganti apa qaul ladayya di sisiku, maksudnya ini sudah ketetapanku, enggak bisa diganggu gugat lagi, enggak bisa ditawar lagi, enggak ada tawar-menawar lagi. Pokoknya mentok 5 sudah. Dari 50 jadi 5. Dan yang 5 itu kata Allah, hiya khamsun wa hiya khamsuna. 5 tetapi setara dengan 50 kali sholat. Qala, kemudian Nabi bersabda, faraja'tu ila Musa. Setelah sudah mendapat ketetapan demikian dari Allah Subhanahu wa taala, aku kembali lagi untuk berjumpa dengan Nabiullah Musa. Faqala, kemudian Nabiullah Musa berkata, raji rabbaka, kembali lagi sekali lagi untuk berjumpa dengan Tuhanmu. Fakultu, kemudian kata Nabi, aku berkata, qad istahyaitu min rabbi, aku sudah malu untuk sowan, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tsumman talaqa bi Jibril, setelah perjumpaan dengan Nabiullah Musa itu bolak-balik mondar-mandir 9 kali bertemu dengan Allah untuk minta keringanan atas nama umatnya dari 50 menjadi 5.
Tsumantalaqa bi Jibril hatta na'tiya sidratal muntaha. Kemudian Jibril membawaku untuk berkunjung ke Sidratil Muntaha. Faghasyiyaha alwanun, untuk lihat Sidratil Muntaha. Faghasyiyaha alwanun. Kemudian Sidratil Muntaha ini diselimuti oleh warna-warna, la adri mahia, yang aku tidak tahu warna apa yang menyelimuti Sidratil Muntaha itu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi kemudian bersabda, "Tsumma udkhiltul jannata." Setelah melihat keajaiban di Sidratil Muntaha itu, melihat bagaimana indahnya Sidratil Muntaha, diselimuti oleh warna-warna yang aku tak tahu itu warna apa. Aku tak tahu apa yang menyelimuti Sidratil Muntaha itu. Kemudian aku dimasukkan ke surga untuk melihat-lihat surga. Fa idza fiya janabidul lu'lu'i. Dan di surga itu fil jannah janabidul lu'lu'i. Ada kubah besar yang terbuat dari permata. Wa idza turabuhal misku. Dan tanahnya surga itu wangi, sewangi minyak misik. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Ibnu Abi Adiyin an Sa'idin an Qatadata an Anas bin Malik, la'allahu, barangkali Anas qala berkata. Anas berkata bagaimana? An Malik bin Sa'sa'ata. Malik bin Sa'sa' ini rajulin min qaumi, satu orang min qaumi, ay min qaumi Anas bin Malik. Qala, berkata siapa Malik ibn Sa'sa'ah, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Nabiullah Muhammad, baina ana indal baiti, tatkala aku lagi santai-santai, indal baiti di rumah, bainan naim wal yaqdhan, antara tertidur dan terjaga, id sami'tu qailan yaqul, tiba-tiba ada orang yang berkata, qailan, aku mendengar orang yang berkata, ahadus salasati bainar rajulain, salah satu di antara tiga orang, ahadus salasati, satu dari tiga, bainar rajulain, di antara dua orang. Maksudnya ada tiga orang yang mendatangiku, yang ngomong kepadaku itu orang yang ada di tengah. Jadi ada tiga yang ngomong yang tengah. Satu orang yang dihapit bainar rajulain. Fa'utitu, kemudian aku didatangi, fantuliko bi, aku dibawa pergi, fa'utitu bitostin min dhahabin. Maksudnya yang ngomong ini kan malaikat Jibril, sebagaimana hadis-hadis yang taqaddam. Fa'utitu bitostin min dhahabin, kemudian aku didatangi, dibawakan wadah yang terbuat dari emas, fiha, ialah di dalam tostun itu, ay fitil kat tosti, min ma'i zamzama, ay fiha syai'un min ma'i zamzama, dalam wadah itu ada air zam-zam. Fasyuriha sadri, kemudian dadaku dibelah, ila kada wa kada, dari sini sampai sini. Ini Nabi cerita, maksudnya dari bagian atas dada sampai bagian bawah yang ditandai oleh pusar. Qala Qatadah, kemudian Qatadah berkata, fakultu lilladzi ma'i, kemudian ini Qatadah lagi dengerin Anas bin Malik, dan Anas bin Malik dari Malik bin Sa'sa'ah. Kata Qatadah, fakultu lilladzi ma'i, aku berkata kepada orang yang duduk santai bersamaku, ma yakni, apa maksudnya, maksud yang diceritakan oleh Nabi tadi, keliru. Apa maksud ma yakni, apa yang dimaksud oleh Nabi, ila kada wa kada, itu apa maksudnya? Qala, kemudian alladzi ma'i berkata, ila asfali batnihi, maksudnya sampai bagian bawah perutnya Nabi, sampai pusar itu dibelah. Fastukhrija, setelah dibelah, fastukhrija qalbi, kemudian hatiku dikeluarkan, fahusila bima'i zamzama, dibasuh dengan air zam-zam, summa u'ida makanahu, kemudian hati yang sudah diambil itu dikembalikan ke tempatnya. Summa husya imanan wa hikmatan, hati itu kemudian dipenuhi oleh keimanan dan hikmah. Summa utitu bidabbatin abyadha, kemudian aku dibawakan kendaraan yang berwarna putih, yuqalu lahul buraku, namanya, nama dari kendaraan itu buraq, fauqal himari wa dunal bagli, ukurannya lebih besar daripada himar dan lebih kecil daripada bagol.
yaqa'u khatwuhu inda aqsa tarfihi. Langkahnya itu secepat mata memandang. Fahumiltu alaihi. Kemudian aku di bawah di atas buruk itu, di bawah pakai buruk itu. Tsumman talaqna hatta ataina sama'ad dunya. Kemudian kami pergi, kami maksudnya saya dengan malaikat Jibril dan dua orang yang bersama malaikat Jibril pergi hatta ataina sama'ad dunya. Atau bisa jadi Nabi dengan malaikat Jibril sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu. Tsumma ataina sama'ad dunya, kemudian sampai ke langit dunia, langit pertama. Fastaftaha Jibril sallallahu alaihi wasallam. Jibril minta bukakan, faqila man hadza, ditanya siapa ini. Qala Jibril, Jibril menjawab saya Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Saya bersama Muhammad. Qila wa qad bu'itsa ilaihi ay aw qad bu'itsa ilaihi, apakah dia mendapat titah, mendapat perintah dari Allah untuk naik ke langit? Qala na'am, ia dapat perintah. Qala fa fatahalana, kemudian khazinus sama'id dunya, membukakan pintu untuk kami. Wa qala marhaban bihi, malaikat ay khazinu as-sama'id dunya berkata kepada Nabi, marhaban bihi, selamat datang, bihi ay bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat datang Nabi Muhammad. Walani mal maji'u alladhi ja'a, sebaik-baiknya kedatangan adalah alladzi ja'a, orang yang datang, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi bersabda, fa'ataina ala Adam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami mendatangi Nabiullah Adam. Wasaqal hadisa bi qissatihi, dan menceritakan siapa Malik bin So'so'a al hadisa kepada hadis bi qissatihi, dengan kisahnya hadis. Wadakaro, dan Nabi menceritakan annahu, sesungguhnya Nabi laqiya fis sama'i tsaniyati, berjumpa di langit kedua Isa wa Yahya alaihi wassalam, yaitu berjumpa Nabiullah Isa dan Nabi Yahya. Wa fi tsalitsati, di langit ketiga Yusufa, berjumpa dengan Nabiullah Yusuf. Wa fir rabi'ati, di langit keempat Idrisa, berjumpa Nabiullah Idris. Wa fil khamisati, di langit kelima Harun sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabiullah Harun. Qala, Nabi bersabda, tsumman talaqna, kemudian kami pergi, hatta intahaina ila sama'i sadisati, hingga kami sampai ke langit yang keenam. Fa'ataitu ala Musa alaihi salam, kemudian aku berjumpa dengan Nabiullah Musa. Fasallamtu alaihi, aku ucapkan salam kepada Nabiullah Musa. Faqala, kemudian Nabiullah Musa bersabda, marhaban bil akhis salih wan nabiyyi salih, selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Falamma jawastuhu baka, maka tatkala aku melewati Nabiullah Musa, baka, Nabiullah Musa menangis. Kenapa Nabiullah menangis? Fanudia, kemudian ada suara memanggil, mayubkika, apa yang membuat engkau menangis wahai Musa? Qala Rabbi, qala, Nabiullah Musa berkata, Rabbi, ya Tuhan, hadza gulamun ba'atsahu ba'di, ini orang kau utus setelahku, yadkhulu min ummatihil jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati, tapi umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang umatku. Jadi Nabiullah Musa iri kepada Nabiullah Muhammad. Nabi Muhammad diutus setelah Nabi Musa, tetapi umatnya Nabi Muhammad itu lebih banyak yang masuk surga ketimbang umatnya Nabiullah Musa alaihi salam. Qala, kemudian Nabi bersabda, tsumman talaqna hatta intahaina ila sama'is sabi'ati, kemudian kami pergi hingga kami sampai ke langit ke-7. Fa'ataitu ala Ibrahim, kemudian aku mendatangi Nabiullah Ibrahim. Wa qala fil hadis, Nabi bersabda fil hadis, di dalam hadisnya, keliru. Wa qala, dan berkata siapa Malik ibn So'so'ah fil hadis, di dalam hadisnya, apa yang dikatakan? Wa haddatsa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan annahu ra'a arba'ata anharin, bahwa Nabi melihat 4 sungai, yakhruju min asliha nahrani, keluar min asliha, dari asalnya, arba'ati anhar, nahrani. Jadi di ujungnya, di ujung sungai tadi ada keluar 2 sungai, zahirani yang nampak, wa nahrani batinani, ada 2 sungai yang nampak dan 2 sungai yang batina, yang tak terlihat.
Fakultu ya Jibril, kemudian aku bertanya ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhil anharu. Sungai-sungai apa ini? Qala amman nahranil batinani fanahrani fil jannah. Dua sungai yang enggak kelihatan itu adalah dua sungai yang berasal dari surga atau dua sungai yang ada di surga. Wa ammad dhahirani, sedang dua sungai yang nampak fannilu wal furatu adalah sungai Nil di Mesir, wal furatu dan sungai Efrat di Irak. Tsumma rufi'a liyal baitul ma'mur, kemudian diperlihatkan, disingkap li untukku apa al baitul ma'mur, baitul ma'mur. Fakultu ya Jibril, kemudian aku berkata ya Jibril, wahai Jibril, ma hadza, apa ini? Qala Jibril berkata, hadzal baitul ma'mur, ini yang disebut dengan baitul ma'mur. Lalu Jibril menjelaskan, yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malikin, tiap hari sebagaimana hari yang ada di dunia yang kita hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya itu, kata Jibril, tiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi. Kalau mereka sudah keluar dari Baitul Ma'mur, min Baitul Ma'mur, lam ya'udu fihi, mereka tidak pernah kembali fihi ke dalam Baitul Ma'mur. Akhiru ma'alaihim, ini jadi khobar. Ay hadzal duhul akhiru ma'alaihim. Kesempatan untuk masuk ke Baitul Ma'mur ini, akhiru ma'alaihim adalah kesempatan mereka untuk terakhir masuk ke Baitul Ma'mur. Jadi mereka, para malaikat ini cuma punya kesempatan sekali ke Baitul Ma'mur, mereka beribadah di sana dengan macam-macam bentuk ibadah, kemudian setelah keluar mereka tidak bisa kembali lagi. Tapi tiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Kalau keluar nggak kembali lagi. Ini redaksi ini sekaligus menunjukkan betapa banyaknya jumlah para malaikat itu. Summa utitu bi'ina'ain. Kemudian aku dibawakan dua wadah, ahaduhuma khamrun, yang satu khamar, minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur, wal akharu labanun, yang satu susu. Fa'uridu alayya, kemudian dua wadah itu disuguhkan kepadaku, fakhtartul labana. Kata Nabi, aku memilih susu. Faqila, kemudian Jibril berkata, dikatakan kepada Nabi, asabta, engkau benar. Asaballahu bika, Allah membenarkan apa yang kau pilih. Ummatuka alal fitrah, umatmu itu sesuai dengan fitrahnya, suci, bersih, dan khairul akibah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Tsumma furidat alayya, kemudian diwajibkan atasku kulla yaumin, setiap hari khamsuna salatan, 50 salat. Tsumma dzakara, kemudian menyebutkan siapa Malik bin So'so'a, kisota kepada kisota fardiyatis shalah ila akhiril hadis, sampai selesai. Ini panjang hadisnya. Qala haddatsani Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik an Malik bin Sa'sa'ata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, fadzakara, kemudian menceritakan siapa Hisham, nahwahu aina nahwa hadisi Sa'id bin Urubah. Wazada fihi, menambah siapa Hisam fi fil hadis, apa yang ditambah, fautitu bi tashtin min dhahabin mumtaliin hikmatan wa imanan. Fasyukko, kemudian dibelah dadaku, minan nahri ila marakil batni, dari bagian dada atas, ila marakil batni, sampai bagian perut bawah. Fagusila bima'i zamzama, hati itu kemudian dibasuh dengan air zamzam. Summa muli'a hikmatan wa imanan, setelah bersih dibasuh pakai air zamzam, diisi hikmah dan keimanan. Qala haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah. Kenapa pusing? An Qatadah, dari Qatadah, qala Qatadah berkata, sami'tu Abul Aliyati yaqul qala haddatsani ibnu ammi nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, yakni bermaksud siapa Abul Aliyah, kepada Ibnu Abbas, yang menceritakan kepadaku yaitu Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah menyebutkan hina usriya bihi, tatkala Rasulullah diajak Isra, melakukan perjalanan Isra. Faqala, kemudian Nabi bersabda, Musa Adamu tiwalun. Nabiullah Musa itu ciri-cirinya Adamu. Adamu itu kulitnya hitam, tapi hitamnya sedikit kemerah-merahan. Minal udmah. Jadi kulitnya Nabiullah Musa itu sebagaimana lumrahnya kulitnya orang-orang Arab. Hitam agak kemerah-merahan. Hitamnya nggak banyak, sedikit. Yasirus sawat. Hitamnya sedikit. Tuwalun. Postur tubuhnya tinggi. Ka'annahu min rijali syanu'ata. Kayak-kayaknya kalau sekarang itu, kata Nabi Muhammad, kalau di zaman sekarang Nabiullah itu ciri-cirinya Nabiullah Musa persis seperti orang-orang Syanu'ah. Syanu'ah ini qabilah ma'rufah minal Yaman. Satu kabilah yang terkenal dari Yaman. Jadi tinggi, bersih lagi wajahnya. Waqala dan Nabi bersabda, Isa ja'dun marbu'un. Sedangkan ciri-ciri Nabiullah Isa itu ja'dun, badannya kekar, marbu'un, dan tingginya sedang. Tidak tinggi ya tidak pendek juga, sedang. Wa dzakara, dan Nabi menceritakan Malikan, kepada malaikat Malik, khazina jahannam, penjaga neraka jahanam. Wa dzakara dajjala, Nabi juga menceritakan tentang Dajjal. Qala wa haddatsana Abdu bin Humaidin qala akhbarana Yunus bin Muhammadin qala haddatsana Syaiban bin Abdurrahman an Qatadah an Abil Aliyati qala haddatsani ibnu ammi nabiyikum sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbasin qala, Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, marartu lailata usriya bi ala Musa ibni Imrana alaihi salam. Pada saat aku di Isra, aku berjumpa dengan Nabiullah Musa bin Imran. Dia rajulun Adamu, seorang laki-laki yang Adamu, kulitnya sebagaimana normalnya orang Arab, hitam kemerah-merahan, tuwalun tinggi, ja'dun kekar lagi. Karnahu min rijali syanu'ata, kayak-kayaknya Nabiullah Musa itu ciri-cirinya mirip orang-orang Syanu'ah. Wa raaitu Isa bin Maryam marbu'al khalqi. Aku melihat Nabiullah Isa bin Maryam itu tingginya sedang. Jadi tidak tinggi, tidak pendek. Ilal humrati wal bayadi, kulitnya itu antara merah dan hitam. Antara merah dan putih. Kayak bule itu. Sabitar ra'si, rambutnya terurai tapi lurus. Sabito itu terurai tapi lurus, enggak keriting. Wa uriya malikan, aku juga diperlihatkan malaikat Malik, khazinan nar, penjaga neraka. Wa dajjala, diperlihatkan Dajjal juga. Fi ayatin, dari sekian banyak tanda-tanda atau keajaiban-keajaiban yang diperlihatkan kepadaku. Arahuna, yang memperlihatkan huna kepada ayat, Allahu, siapa Allah, iyahu kepada ayat. Maksudnya di antara sekian banyak keajaiban yang diperlihatkan oleh Allah kepadaku, aku diperlihatkan malaikat penjaga neraka dan Dajjal juga sekalian. Falatakun fi miryatin min liqa'ih. Kemudian Abdullah bin Abbas menyebutkan ayat falatakun fi miryatin min liqa'ih. Jangan ada kamu Muhammad, fi miryatin, adalah pada keraguan, min liqa'i, dari perjumpaan dengan Nabiullah Musa. Qala, ini di dalam Al-Qur'an As-Sajdah 23. Qala kana Qatadatu, kemudian Syaiban Abdurrahman berkata, kana Qatadatu, ada siapa Qatadah, yufassiruha, menafsiri ayat falatakum fi miryatin min liqa'i, anna Nabiullah qad laqiya Musa alaihi salam, bahwa Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Qala haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Suraij bin Yunus, qala, keduanya berkata, qala haddatsana Husyaimun qala akhbarana Dawud bin Abi Hind an Abil Aliyati an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biwadil Azraqi. Satu ketika Rasulullah melakukan perjalanan dan sampai ke lembah yang disebut Wadil Azraq.
Faqala ayyu wadin hadza, kemudian Nabi bertanya, ini lembah apa namanya? Faqalu, para sahabat menjawab, hadza wadil azraq. Ini lembah Azraq. Qala, kemudian Nabi bersabda, ka'anni anzuru ila Musa alaihissalam, seakan-akan aku melihat Nabiullah Musa habiton minat saniyati, turun dari Sania. Sania itu at-tariq bainal jabalain, jalan yang ada di antara dua pegunungan. Kata Nabi, aku seakan-akan melihat Musa turun dari jalan yang ada di antara dua gunung. Walahu ju'arun, Nabiullah Musa berteriak kencang-kencang, ilallahi, memanggil Allah, bitalbiyati, dengan talbiyah. Jadi Nabiullah Musa membaca talbiyah kencang-kencang. Ju'ar itu raf'us saut, meninggikan atau menyaringkan suara. Summa ata ala thaniyati harsha. Kemudian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke jalan Harsha namanya. Jalan Thaniyah tadi, Tariq bainal jabalain. Faqala ayyu thaniyati hadhihi. Ini jalan apa ini? Kata Nabi. Qalu, para sahabat menjawab, Thaniyatu Harsha, ini jalan Harsha namanya. Qala ka'anni anzuru ila Yunus ibni Matta alaihi salam. Seakan-akan aku melihat Yunus bin Matta alaihi salam ala naqatin, yang ada di atas unta, hamra'a, berwarna merah, ja'datin, lagi gemuk, alaihi, di atasnya Yunus bin Matta, jubbatun min sufin. Maksudnya Nabiullah Yunus pakai jubah yang terbuat dari bulu domba. Khitamu naqatihi khulbatun, sedangkan pegangan untanya terbuat dari serat. Khulba itu tali yang terbuat dari serat. Wa huwa yulabbi, sedangkan posisinya Nabiullah Yunus yang ada di atas unta itu sedang bertalbiyah. Qala Ibnu Hambalin fi hadithihi, Ahmad bin Hambal mengatakan di dalam hadisnya, apa yang dikatakan? Qala Husyaimun, Husyaim berkata, yakni lifan, yang dimaksud khulba itu lifan, serat. Qala wa haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Ibnu Abi Adiyyin an Dawuda an Abil Adiyati an Ibni Abbasin qala sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami berjalan bersama Rasulullah baina Makkah wal Madinah, antara Mekah dan Madinah, famaror Nabi Wadin, kemudian kami mendapati lembah. Faqala ayyu wadin hadza, Nabi bertanya, ini lembah apa? Faqalu, para sahabat menjawab, Wadil Azraq. Faqala ka'anni anzuru ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, seakan-akan aku melihat Nabiullah Musa. Fadzakara, kemudian Nabi menceritakan min launihi, warna kulitnya Nabiullah Musa, wa sya'rihi, dan rambutnya, disebutkan ciri-cirinya, menyebutkan syai'an, akan sesuatu, lam yahfadhu Dawudu, yang tak dihafal oleh Daud, perawinya Daud ini. Nabi sebenarnya menceritakan ciri-ciri Nabiullah Musa, tapi Daud nggak hafal, nggak ingat. Wadi'an halih, posisinya Nabi Musa, karena ka'anni anzuru ila Musa wadi'an isba'aihi fi udhunaihi, meletakkan dua telunjuknya di dua daun telinganya. Lahu ju'arun, ialah Nabi Musa, ju'arun raf'u sautin, menyaringkan suara, ilallahi bitalbiyah, teriak-teriak maksudnya dengan membaca talbiyah. Marran bihadzal wadi, hale melewati lembah ini. Qala tsumma sirna, kemudian kami meneruskan perjalanan, hatta ataina ala thaniyatin, hingga kami sampai di satu jalan. Faqala ayyu thaniyatin hadhihi, ini jalan apa? Qalu Harsha, para sahabat menjawab, ini jalan Harsha, au liftun, atau liftun katanya, ai thaniyatu liftin. Faqala, kemudian Nabi menjawab, atau Nabi bersabda, ka'anni anzuru ila Yunus ala naqatin hamra'a, seakan-akan aku melihat Nabiullah Yunus lagi nunggang unta yang berwarna merah, alaihi jubbatu sufin, Nabi Yunus pakai jubah yang terbuat dari bulu, khitamu naqatihi lifun khulbatun, dan ikat untanya itu terbuat dari tali serat. Marran bihadzal wadi, halim melewati lembah ini, mulabbiyan, dengan membaca talbiyah. Qala haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Ibnu Abi Adiyyin an Ibni Aunin
an Mujahidin qala kunna inda ibni Abbasin. Satu ketika kami bersama Abdullah bin Abbas, fadzakarud dajjala. Kemudian para sahabat yang bersama Abdullah bin Abbas itu menyebut-nyebut atau menceritakan Dajjal. Faqala kemudian Abdullah bin Abbas berkata faqala kemudian berkata ay rajulun hadirun. Kemudian ada satu orang yang mengatakan innahu maktubun baina ainaihi. Jadi tatkala para sahabat kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong cerita Dajjal, lagi gosipin Dajjal lah kira-kira. Ada satu orang yang mengatakan innahu maktubun baina ainaihi kafirun. Dajjal itu di tengah-tengah matanya ada tulisan kafir. Qala kemudian Mujahid berkata faqala Ibnu Abbasin. Mendengar itu Abdullah bin Abbas berkomentar lam asma'hu qala dzaka. Aku tidak pernah mendengar Nabi bercerita demikian, kata Abdullah bin Abbas. Jadi pada saat orang-orang pada gosipin Dajjal, satu orang bercerita bahwa Dajjal itu punya tulisan kafir di dahinya, tengah-tengah di antara dua matanya. Lalu Abdullah bin Abbas mendengar itu berkomentar, saya tak pernah mendengarkan cerita itu dari baginda Nabi. Walakinnahu, tetapi yang saya dengar dari Nabi, qala, Nabi bersabda, amma Ibrahim fanzuru ila sahibikum. Cuman Nabi pernah bercerita, kalau Nabiullah Ibrahim, ini maksudnya lagi cerita-cerita tentang perjalanan Nabi pada saat Isra. Katanya Nabi pada saat Isra itu bertemu Dajjal. Lalu kata satu orang yang tadi mengatakan bahwa Dajjal itu tertulis kafir di dahinya, di perjalanan Isra Nabi melihat Dajjal itu, Nabi kemudian menceritakan ciri-ciri Dajjal. Tetapi dikomentari oleh Abdullah bin Abbas, aku tidak pernah mendengarkan Nabi menceritakan tentang ciri-ciri fisik Dajjal. Kata Abdullah bin Abbas, tidak pernah saya dengar itu. Yang saya dengar Nabi bersabda begini, amma Ibrahim fanzuru ila sahibikum. Kalau Nabiullah Ibrahim itu ciri-cirinya persis seperti sahibikum, sahabat kalian. Maksudnya persis seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling persis ciri-ciri fisiknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Musa, adapun Nabiullah Musa ciri-ciri fisiknya farajulun Adam, adalah seorang laki-laki Adamu yang kulitnya sebagaimana yang diceritakan tadi, ja'dun, kekar tubuhnya, ala jamalin ahmara, yang duduk di atas unta berwarna merah, makhtumin bi khulbatin, yang diikat pakai tali serat, ka'anni anzuru ilaihi, seakan-akan aku melihat Nabiullah Musa idan hadara, tatkala turun, fil wadi, di lembah, yulabbi, dengan membaca talbiyah. Dua hadis lagi. Qala haddatsani Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Muhammad bin Rumh qala akhbarana Laits an Abi Zubair an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya'u, aku diperlihatkan para nabi, faida Musa darbun minar rijal, aku melihat Nabiullah Musa itu darbun, orangnya sedang, tak tinggi tak pendek, minar rijal, dari kalangan laki-laki, jelas ya, kanahu min rijali sanu'ata. Tetapi darbun ini dari sarah yang saya baca artinya tidak tinggi tidak pendek. Ini berbeda dengan hadis-hadis yang sebelumnya menceritakan bahwa Nabiullah Musa itu tinggi. Akan dikatakan ka'annahu min rijali syanu'ah, seperti orang-orang syanu'ah. Orang-orang syanu'ah itu tinggi, bersih lagi. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam, aku melihat Nabiullah Isa bin Maryam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi, orang yang aku lihat paling mirip, syabahan,
Urwatu bin Mas'udin, fa idza aqrabu man, adapun paling dekatnya orang raaitu yang melihat aku bihi pada mansaban akan keserupaan, serupa dengan Nabiullah Isa, Urwatu bin Mas'udin, adalah Urwah bin Mas'ud. Kata Nabi, orang yang paling mirip dengan Nabiullah Isa adalah Urwah bin Mas'ud. Wa raaitu Ibrahim shalawatullahi alaih, aku melihat Nabiullah Ibrahim, fa idza aqrabu man raaitu bi syaban sahibukum, yakni nafsahu. Orang yang paling sama ciri-ciri fisiknya dengan Nabiullah Ibrahim adalah ya, sahabat kalian ini, maksudnya Nabi Muhammad. Wa raaitu Jibril alaihissalam, aku melihat Jibril alaihissalam, fa idza aqrabu man raaitu bi syabahan dihyatu. Orang yang paling mirip dengan Jibril adalah Dihyah. Wa fi riwayat Ibni Rumhin, dan di dalam riwayatnya Ibni Rumhin yang dimaksud Dihyah adalah Dihyatu bin Khalifata. Qala wa haddatsani Muhammad bin Rafi'in wa Abd bin Humaidin wa taqaraba, dekat keduanya fil lafzi lafadznya. Qala Ibnu Rafi'in haddatsana wa qala Abdun akhbarana. Abd bin Humaid mengatakan akhbarana. Akhbarana ay haddatsana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'marun aniz Zuhri qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina usriya bi laqitu Musa alaihi salam, tatkala aku diisra oleh Allah, aku berjumpa Nabiullah Musa. Fana'atahu, kemudian menceritakan atau ya menceritakan ciri-ciri, ya, ciri-ciri fisiknya hu kepada Musa, siapa Nabi. Faida rajulun, Nabiullah Musa itu adalah seorang laki-laki. Hasibtuhu, aku duga, muttaribun, hasibtuhu, aku menduga hu kepada Nabiullah Musa. Qala Abu Hurairah berkata muttaribun, hasibtuhu muttaribun, ciri-cirinya itu muttaribun, sedang. Rajilur ra'si, rambutnya terurai. Ka'annahu min rijali sanu'ata, Nabiullah Musa itu persis ciri-cirinya seperti orang-orang Sanu'ah. Qala walakitu Musa, dan aku berjumpa Nabiullah Musa. Fana'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan ciri-ciri fisiknya Nabiullah Isa. Faida rab'atun ahmaru, Nabiullah Musa itu rab'atun ahmaru, sedang kulitnya berwarna merah. Ka'annama kharaja min dimasin, seakan-akan wajahnya itu keluar dari kamar mandi, maksudnya segar, selalu segar. Yakni hammaman, yang dimaksud dimas itu jeding. Wajahnya itu kayaknya selalu segar Nabiullah Isa itu. Qala wa raaitu Ibrahim sallallahu alaihi, dan aku melihat Nabiullah Ibrahim, wa ana asbahu waladihi bihi, dan di antara keturunan Nabiullah Ibrahim yang paling mirip adalah saya. Wa ana, aku, asbahu waladihi, paling miripnya keturunan Nabiullah Ibrahim bihi, dengan Nabiullah Ibrahim. Qala, Nabi kemudian bersabda, fa'utitu bi'ina'ain, aku dibawakan dua wadah, fi ahadihima labanun wa fil akhari khamrun, yang satu susu, yang satu khamr. Fakilali, lalu ditanya kepadaku, dikatakan kepadaku, khud ayyahu masyi'ta, ambil manapun di antara keduanya yang kamu inginkan. Fa'akhadtul labana, aku ambil susu. Fasyaribtu, aku minum susu itu. Faqala, kemudian Jibril berkata, hudital fitrata, engkau mendapatkan atau dihadiahi fitrah. Atau asobetal fitrata, engkau mendapati fitrah. Ama inna kalau akhadtal khamra ghawat ummatuka, andaikan engkau mengambil khamr maka umatmu akan sesat. Babu dzikril masih ibni Maryam wal masih ad-dajjal, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.